nggak sih totonya ambiar gitu nyampe? Ya jelas pernah. Sampai sana hiasannya rusak gitu. Hiasannya aja, jadi padahal hiasannya itu ada tulisan happy birthday. Ya, ya nggak happy. Ya. Aku agak-agak terprovokasi nih sama orang-orang yang di sana. Oh gitu. Jadi aku dikasih tahu ya, katanya kalau Mas Hendrik ini kan memang bikers, Ya. suka motoran, tapi malah di masa pandemik ini ngerintis usaha baru. Betul. Karena motorannya kah atau gimana? Oke, jadi itu benar tadi. Awalnya karena pandemi itu, yang mana kita ada PSBB ya di sekitar kita itu. Itu awalnya saya terpicu ya, tertrigger sama postingan teman awalnya di bulan Mei. Dia buka just tip, jasa titip Jasa gitu. titip. Nah, ketika teman itu posting itu, saya langsung teringat. Dulu kayaknya pernah bikin deh gitu. Oh iya. Di 2011. Saya dulu masih karyawan, masih kerja, shift-shiftan. Di luar situ saya nyambi gitu bahasanya kan. Di Ngurit, dulu di Kuningan saya. Dokumen, terus barang juga dulu, tapi lebih banyak dokumen. Nah, saya terpikir kenapa nggak bikin lagi gitu. Ya udah, saya coba bikin. Nah, ketika itu menentukan nama dulu yang gampang diingat disebut gitu. Ya udah, Kurir Express kan. Kurir Express. Iya, Indonesia Kurir Express gitu. Nah, terus saya berpikir ini promosinya kemana gitu. Saya coba aja langsung bikin IG baru, saya putuskan. Karena setelah saya sharing dengan teman-teman marketing, yang teman-teman saya banyak juga di dunia marketing, kemudian Dri, lo bikin IG aja, lebih efektif gitu. Benar, saya coba bikin IG Kurir Express _ gitu ya. Nggak lama dari itu, 3 hari kemudian ada orderan pertama. Itu menjadi sejarah itu, karena orderan pertama gitu ya. Iya. Itu orderannya biasanya apa sih? Dan itu langsung makanan. Oh, makanan. Pengiriman makanan. Nah, begitu saya masuk di IG, saya promosi ke mereka. Bermula dari ini, nge-like postingan-postingan mereka gitu. Nah, terus ada imbal baliknya gitu. Mereka mungkin kepo ya gitu. Ini apa sih Kurir Express? Yeah. Nah, terus berawal tanya-tanya ke WA. Tarifnya berapa? Ongkirnya berapa kalau kesini? Akhirnya ada deal tuh yang pertama kali itu makanan langsung. Nah, ketika deal itu saya bingung loh kok makanan ya. Padahal ekspektasi awal saya pengen kirim barang atau dokumen gitu kan. Ya udah, terus nggak apa-apa jalani. Saya coba ambil, pick up. Nah, dari order yang pertama itu saya berpikir, ini kalau bawa makanan nanti gimana ya, kan makanan ada frozen, ada fresh gitu ya. Sementara armadanya cuma ya sebuah motornya memang motor Matic ya, ADV, dan ada boxnya juga, top box gitu. Tapi mulai berpikir ini gimana menghandle makanan gitu supaya customer nggak kecewa lah, karena ini kayaknya ini perlu diseriusin gitu. Ya, saya pulang, saya bongkar kamar rumah gitu, mencari apa yang bisa dipakai untuk menyimpan makanan gitu yang aman gitu, yang tidak gojlak gitu ya. Ketemu sebuah tas tank bag, itu lebih ke tank bag sebenarnya peruntukannya. Boleh sebut merek ya? Boleh banget di sini. Boleh ya, boleh sebut merek ya. Ada yang tank bag lokal 7 gear ya, tipe enduro tuh. Ketika saya buka, ini persegi nih, cocok nih ini buat nyimpan makanan. Oke, saya coba. Besok-besoknya ada order lagi, saya simpan makanan di situ. Saya riding tuh Pak, waktu itu kalau nggak salah ke BSD, dari Cikias ke BSD kan lumayan jarak. Itu makanannya kondisinya hangat, masakan gitu ya. Tiba di customer di BSD, terus 2 jam ya, tetap hangat. Keren juga tetap hangat. Terus di lain... Itu nggak dilapisin apa-apa? Maksudnya kan biasanya ada aluminium ya, gitu. betul. Saya juga baru tahu akhir-akhir ini bahwa ada lapisan itu yang bisa menahan suhu luar gitu. Terus ada case berikutnya, orderan berikutnya, ada makanan dingin, pancake mangga gitu. Itu saya bawa juga. Itu nggak tahu jauh sih, cuma 1,5 jam nyampe. Karena ini kalau makanan ridingnya nggak bisa normal, sedikit di bawah riding biasa normal. Misalnya kalau biasa 60 km per jam,
Ini bawa makanan ekstra hati-hati jadi 40, mungkin rata-rata 40 km. Itu biasanya suka nanya dulu nggak sih ini makanan apa yang gampang Ya. gampang rusak atau enggak? Nah itu jadi ini kan sistemnya masih manual ya, pemesanan sebenarnya pakai WA gitu ya, WhatsApp gitu. Nah jadi enaknya di situ justru lebih fleksibel ketika menerima pesanan, mulai dari tanya ongkir, tanya detail makanan gimana, itu jadi lebih pasti dibandingkan mungkin kalau teman-teman kita di ojol itu kan dia terima pickup, Ya terima aja. accept langsung ke tempat, ya siap-siap aja makanannya macam-macam atau barangnya macam-macam gitu. Kalau ini di privat courier yang courier express ini lebih enak, lebih nyaman karena dari awal kita sudah tahu, Udah tahu bakal kita bawa bawa apa. apa. Iya. Tapi kalau misalnya dari kurir ekspres ya, kurir ekspres sendiri itu nerimanya makanan doang kah? Tidak, jadi kita terimanya 3 ya. Ada barang, ada dokumen, dan makanan. Barang itu apa? Barang itu ya Apapun. tapi kita kasih ketentuan dimensi karena untuk pertimbangan safety di motor Safety ya. di motor. Jadi untuk ukuran tuh 65 kali 35 kali 35 cm. Jadi itu saya ukurnya waktu itu dari spion motor. Kalau bisa tidak melebihi spion motor. Spion motor itu dalam motor saya spionnya 70. Jadi saya kasih kecilin 65. Terus joknya itu 35 supaya tidak mengganggu ergonomi duduk gitu. Karena saya berangkat dari pengalaman yang sudah-sudah, orderannya selalu jauh-jauh gitu. Tangerang. Saya dari Sikias karena ke Babelan gitu. Ya udah, itu saya ukur 40 di jok, tapi saya kasih space 35. Jadi lebih renggang. Jadi nyaman. Sehingga tercapai apa yang saya idam-idamkan adalah riding dibayarin. Masih tetap ya riding dibayarin. Kata kuncinya di situ. Iya, Gitu. betul. Makanya kenapa nih istilahnya gini, saya sebagai kurir privat kurir tidak semilitan mereka yang biasa-biasa, anggaplah bisa sebut lagi JNE atau apa yang tiap hari itu dikasih beban banyak paket, banyak alamat. Saya nggak bisa militan seperti itu. Saya bisa militannya itu hanya di dalam jarak kilometer kemana aja, hayo. Karena istilahnya kan makin jauh, ongkirnya juga menyesuaikan makin oke gitu ya. Terus alamat, nah itu salah satu mungkin kelebihan di Courier Express ya. Sekali jalan itu bisa ngirim banyak alamat, katakanlah 4 atau 5 gitu. Jadi banyak alamat dan berapa jarak ke kilometer itu tidak masalah, asal muatannya Masih memadai ya, di motor, tidak overload gitu. Seperti itu. Nah itu saya pasti jalan gitu. Tapi kalau barangnya overload dan kalau jaraknya dekat saya nggak ambil gitu. Karena saya pertimbangannya lebih ke safety di pengendara kita di motor gitu. Tarifnya gimana mas? Oke, nah ini mengenai tarif, saya awalnya memang melihat dari yang sudah eksis ya, yang hijau-hijau itu. Nah, saya ambil awalnya itu dari tarif 2000 dulu gitu. Karena saya waktu itu belum tahu tarif yang berapa nih, karena baru Ini masuk. dari bulan Mei kan ya? Saya buka efektif awal Juni. Awal Juni. Awal Juni itu kita, kalau nggak salah, new normal dibuka di awal Juni itu. Nah, saya di situ jalanin, langsung jalan. Rate-nya waktu itu 2000 per kilometer. Sampai sekarang. Saya kira itu 2000 itu udah paling, udah istilah kompetitif Ideal. lah, udah kompetitif, udah ideal, udah murah gitu. Nah, kalau untuk pengiriman instan, bukan same day ya. Kalau same day mungkin ada tarif berbeda gitu. Nah, saya itu kan instan delivery, jadi pick up langsung kirim, nggak pakai di pool gitu. Pick up langsung kirim, ya estimasi 2-3 jam sampai di customer gitu, di penerima gitu. Nah 2000, terus semakin seiring waktu berjalan, saya dapat masukan juga dari customer yang karena notabene kan makanan itu ada istilahnya ongkir yang ada ambang ongkir yang kira-kira kalau dikasih ongkir segini itu udah masuk kemahalan gitu. Coba bisa turun dikit nggak gitu. Ketemulah tarif akhirnya per kilometernya saya turunin jadi 1.500 per kilo. Nah, Berarti sampai sekarang masih 1.500 betul per kilo. sekarang. Tapi kalau sekarang kita lihat gini, kalau jaraknya dekat, anggaplah 0 sampai 15 kilo itu masih 2.000. Nah itu kan kalau dikali. Kalau udah jauh baru ya. Kalau udah jauh baru. Hitungannya per 1.500. Ya sejauh ini paling jauh. Berapa kilo? Bukan paling jauh, maksudnya yang paling jauh yang di rate itu 65 kilo. 65. 65 itu bayangan saya itu dari mana ya? Dari Bekasi Timur sudah sampai Tangerang Kota.
Iya. Jauh 65 kilo itu. Itu kalau dikalikan 1.500 itu angkanya 100.000. Saya buletin ya, Iya, bulan iya. ke atas. Jadi saat ini tarif maksimalnya ya 100.000, tapi itu untuk jarak terjauh di 65 km. 65 kilo itu masih nganter makanan. Iya. Berarti hampir 70% atau Apanya? untuk nganter makanannya. Porsinya ya banyak 95%. 95 malah. Dokumen, barang itu jarak. Oke. Nah, jadi setiap harinya itu ada orderan, nggak pernah kosong. Artinya setiap hari alhamdulillah ada, sampai-sampai saya sendiri mau ngeset kapan libur, kapan off, istirahat atau apa gitu, mulai kesusahan gitu. Jadi makanan semuanya, sehingga rate yang saya bikin itu mau nggak mau ngikutin bisnis makanan gitu, Iya. ngikutin trennya mereka, yang Oke. para pemain-pemain Oh. usaha kuliner rumahan, bukan lagi ngirim dokumen. Kalau ngirim dokumen Iya. mungkin karena urgent atau apa sifatnya, rate-nya tinggi nggak masalah gitu. Tapi ketika makanan ya harganya makanannya berapa, masa ongkirnya bisa Lebih lebih besar, sih. iya. Walau kadang memang jauh, Iya. diakui gitu. Tapi gimana supaya ambil tengah-tengahnya, driver nggak berat, bensinnya masuk, dan ada benefit, ada keuntungan yang bisa diambil waktu pulang. Yang belanja Itu juga cukup. nggak keberatan ya. Alhamdulillah yang sekarang terjadi repeat ordernya udah banyak. Jadi Hari dapat berapa mas? bukan customer baru, tapi kalau Repeat sampai sekarang itu order. aja. Nambah memang ada, cuman nggak terlalu itu. Kalau ditanya penghasilan mungkin alhamdulillah berapa ya? Mulai dari seminim-minimnya itu sehari 100.000, dan kalau yang lagi rame itu bisa 200 gitu. 200.000. Nah, tapi saya memandangnya itu kecil atau besar melihat kondisinya. Kita kan sekarang lagi kondisi susah ya, kondisi pandemi gitu. Ada satu kurir atau ada satu orang bisa menghasilkan nominal segitu harian, walaupun hitungannya harian, itu buat saya udah cukup lumayan gitu, alhamdulillah udah bersyukur. Ketimbang kita nggak melakukan apa-apa, diam, bingung atau mengeluh gitu. Soalnya kan zaman sekarang ini banyak karyawan juga yang dirumahkan, yang gajinya ditahan, yang di PHK. Apalagi kalau misalnya ada kayak gini gitu. Belum lagi kalau misalnya bisa menciptakan pekerjaan untuk teman-teman lainnya kan. Nah ini yang menarik. Jadi sebulan saya jalanin, kemudian ternyata ada teman-teman biker saya yang interest gitu, tertarik dia, jadi dia kontak gitu. Jadi ini gimana? Kayaknya menarik gitu. Saya jelasin gini. Oke, gua mau dong gitu. Ada tuh salah satu teman, Bro Yudi, dia ada domisili di Bogor Kota. Saya pikir saya kalau nanti ada orderan pick up ke Bogor Kota ini kejauhan gitu kan. Jadi kenapa nggak dia aja yang di assign gitu buat Bogor Kota gitu. Udah IG-nya yang tadi semula saya marketing ke sekitar Cibubur, Cikias, Cilengsi gitu, saya rubah tambahkan ke Bogor Kota. Jadi ada kalau di IG itu ada lebih besar lagi untuk mesikutnya itu. Alhamdulillah ternyata langsung ada orderan di sana. Kalau nggak salah itu jedanya seminggu dari saya mulai mempromosikan, dan sampai sekarang itu orderan di Bogor Kota rame. Imbang-imbang dengan orderan yang saya handle di Jakarta, di Jabodetabek. Udah berapa banyak berarti teman-teman yang ikut bareng Mas Hendrik? Kalau nggak salah sekitar 5 yang efektif ya. Itu rata-rata saya ambil dari teman-teman bikers. Kayak Yudi tadi itu, kalau Yudi itu dia dari instruktur safety ready dari RTL ya, Privat Reflect gitu. Kemudian ada Bro Amax, dia tinggal di Cipete itu dari Honda Beat Club gitu. Kemudian ada lagi dari Bekasi Kota, ada Bro Rizky, dia dari CBR Klub Bekasi. Ini udah ada 5 orang ya, berarti udah ada 5 kurir. Udah ada 5 kurir di Kurir Express. Nah, ada ketentuannya nggak sih mesti punya motor yang dipakai itu apa? Apalagi hitungan awalnya kan yang dimensinya itu hitungannya ADV. Terus kalau misalnya tadi ada yang pakai CBR gitu. Tapi dia CBR itu dia punya PCX dia. Jadi mayoritas ini ya, Matic. Mayoritas Matic. Kalau si Bro Yudi itu Honda Verza. Nah, Honda Verza itu dia kebetulan dari awalnya udah pakai box ya. Jadi dia selalu menaruh makanan di situ. Cuma ada beberapa kondisi yang kadang rentan juga seperti puding, kalau ngantar puding atau cake gitu. Terus kalau yang si Amax itu dia Honda Beat pakai box juga. Nah, jadi
mayoritas secara itu juga yang join itu armadanya mumpuni gitu. TJX dia nggak pakai box yang saya tahu, tapi dia taruh di dalam itu dan ada tas khusus dia, tasnya bersih juga. Jadi seperti itu, ada 5. Nah saya melihatnya begini, jadi ini kan saya boleh bilang misalnya dari kondisi yang mulai kesulitan waktu di awal-awal Maret April itu karena PSBB pandemi itu, terus saya bisa create sesuatu yang lain dari bisnis yang biasa saya jalani. Saya jurnalis, blogger gitu, yang ngetik gitu. Nah terus saya coba usaha lain seperti ini, delivery, ternyata bisa, ternyata berjalan gitu kan. Saya mulai berpikir untuk ini apa namanya istilahnya duplikasi. Artinya apa yang saya kerjakan, apa yang saya dapatkan, bagaimana bisa diduplikasi banyak orang. Karena ya dalam kesehariannya memang di DM, di WhatsApp tuh banyak yang bertanya. Nah ternyata dokter lowongan kerja gitu, pengen jadi kurir, join gitu kan. Nah dari situ saya berpikir ini mau nggak mau harus duplikasi. Kalau manual nggak bisa, RAM-nya kita terbatas. Mengelola orderan kan, mengelola bagi hasil atau apalah gitu. Sehingga alhamdulillah saya ada juga teman yang memang dia interest, teman dari IT. IT dia interest, dia udah punya aplikasi basicnya, tinggal dikembangkan atau dirubah mengikuti maunya atau proses yang sudah saya jalanin, sehingga jadi lebih singkat. Nanti mungkin estimasi saya timeline itu 3 bulan dari sekarang ya, September itu di Desember nanti udah bisa soft launching aplikasi di Play Store, mungkin di Play Store awal-awal. Nah, itu nanti intinya sama seperti aplikasi-aplikasi yang sudah eksis ya, bisa merekrut driver. Jadi driver bisa daftar, driver bisa top up nanti. Kemudian nanti, dan saya konsepnya nanti agak beda mungkin. Bedanya? Jadi mungkin kalau yang lain-lainnya itu konsepnya mungkin dia mencari sebanyak-banyaknya driver gitu. Mungkin untuk keuntungan yang lebih besar. Saya mungkin untuk awalan mungkin mencoba terbatas, jadi hanya 100 sampai 150 driver. Itu kalau saya analogikan, saya pengennya satu kecamatan itu satu driver, satu kurir, satu kecamatan. Jadi itu Jabodetabek. Kalau dipecah per kecamatan itu ada ratusan. Sehingga nanti saya awal-awal ketika software itu launching, saya akan perebutannya tertutup. Jadi undang hanya mungkin sekitar 100 sampai 150 bikers ya. Saya ambil dari bikers. Itu dari community atau rencananya ngambil bikers itu dari community atau? Iya, dari klub atau dari komunitas. Nah, maksudnya dari pikiran Mas ini pabrik bisa register atau masih jadi ini kan step-stepnya ada nanti. Untuk step pertama ini begitu softwarenya launching, aplikasinya launching, siapa yang mengisi slot driver awal-awalan itu adalah bikers yang kebetulan saya juga sebelum ini juga relasi atau hubungannya banyak ke bikers gitu. Karena liputan atau HBD ya, Honda Bikers Day gitu, banyak kenalan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan akses itu tinggal hubungin ketua chapternya, walau secara di atas kertas mereka mitra, tapi saya memperlakukan mereka nanti seperti karyawan gitu. Jadi kadang ada misalnya kopdar lah, ada jenguk lah, ada gathering lah gitu kan. Sehingga saya yakin kalau masih seputar 100-150 orang masih bisa di manage event-event yang kekeluargaan begitu. Tapi kalau seperti teman-teman ojol mungkin memang udah pekerjaan kalau kalau ini kalau mau dibangun kekeluargaannya masih bisa. Dan mungkin kalau misalnya yang lain-lainnya itu pure bisnis, ini kan bisnis awalnya dari seorang bikers ya. Berarti masih bisa memberikan kriteria orang-orang driver yang mau jadi kurir yang punya ketentuan apa gitu ya kan. Kadang-kadang malah banyak dari teman-teman tuh yang benar-benar gue butuh kerja aja, totonya mau ngelamar yang skill berkendaranya juga kita nggak tahu gitu kan. Apalagi ini bawa barang terus belum nanti barangnya kayak gimana, lebih gede atau kayak gimana ya kan. Kriteria yang mesti di-create itu kayak gimana? Oke, jadi ini mungkin nanti buat sobat yang penonton channel ini Zona Bikers, kriterianya mungkin berdasarkan orderan yang selama ini mayoritas mendominasi adalah makanan, sehingga kriterianya adalah
Begini, nanti untuk pertama mungkin armadanya motornya dulu ya. Kalau motor mungkin kalau motornya selama ini udah pakai pasang top box itu mungkin sudah ada nilai plusnya ketika nanti di penerimaan terus top box. Tapi bukan berarti yang motor-motor yang nggak ada box nggak bisa, tetap bisa. Cuma nanti itu bisa nanti diakalin dengan menggunakan tas khusus. Tasnya dia bentuknya persegi gitu, bisa dilengkapi nanti aluminium foil gitu sehingga tahan panas karena makanan ini banyak tipenya ya, ada yang frozen, ada yang makanan fresh, ada juga makanan yang apa namanya ya yang gampang ambiar, bahasanya gampang ambiar. Sehingga di sini riding skill atau teknik berkendara bukan masalah apa lagi, tapi lebih masalah kelembutan. Bagaimana bisa membawa motor itu halus gitu, tidak gerda-gerut ketika polisi tidur seperti apa, ketika ketemu jalanan beton seperti apa, karena beda-beda. Saya sendiri udah sering tuh bawa puding dari kota wisata sampai BSD, bayangin kategorinya itu gampang ambil dan atasnya itu ada hiasan itu berbentuk makanan juga. Ini yang kata customer, Pak, benar-benar harus dijaga yang atas gitu, jangan sampai ditindih atau jangan sampai berubah gitu. Saya tantangan ada pernah nggak sih totonya ambiar gitu nyampe? Ya jelas pernah. Terus pernah sekali, dan itu dari customer yang itu. Tapi sebelum kejadian itu kesalahan saya waktu itu adalah nggak fatal, maksudnya itu fooding saya taruh di tas second gear itu yang tank bag. Atasnya itu karena saya kosong nih, tas Eiger, saya punya tas Eiger yang kain bahannya lemes itu jadi bisa dilipat gini. Saya taruh di atasnya pring gitu, terus saya recycling gitu. Ternyata dalam perjalanannya itu tahu sendiri jalan Tapos Depok gitu beton semua gitu, nggak rata. Itu ketika di jalan ternyata lipatan tas Eiger tadi itu nindih nekan ke atas ke pudingnya udah pakai kotak sebenarnya, cuman plastiknya nggak bisa ketekan sampai sana, hiasannya rusak gitu. Hiasannya aja, jadi padahal hiasannya itu ada tulisan happy birthday. Ya nggak happy. Happy birthday my husband gitu. Saya merasa bersalah banget, tapi alhamdulillah itu customer yang di kota wisata itu udah ibu-ibu ya udah ngertiin gitu. Marahnya itu beda, dia marahnya sambil ngoreksi untuk nextnya lebih baik gitu. Maka dari situ saya benar-benar ekstra hati-hati dan dapat pengalaman dan dapat teknik yang baru gitu. Kalau bawa puding yang atasnya itu ada itu jangan ditimpa apapun gitu. Seperti itu kurang lebih pengalaman di orderan itu. Menarik makanan ini, jadi beda dengan mengirim barang atau dokumen yang bisa bus gitu. Ketika kita dikasih titipan makanan itu cara bawanya udah mulai berubah. Kalau makanan yang di Chinese food gitu kan udah diplastikin ya, kan itu tinggal digantung di depan juga bisa. Balik lagi ke tadi kriteria mungkin itu aja ya. Jadi lebih cara berkendaranya yang halus, karena makanan ya tadi nggak mesti box, kalau box memang dia nggak nyaman atau itu dia bisa pakai tas khusus. Ada tuh tas-tas kayak saya lihat di jalanan tas Grab itu yang persegi ya, bukan yang di itu bagus itu. Jadi tinggal ditambahin aluminium foil udah efektif gitu. Customer udah dijamin puas kalau pakai. Kita nggak bisa bang bawa kayak gitu bang. kita nyerah duluan bang, kita mau dokumen aja bang. Kalau yang biasa bawa trail, gojek sana, gojek sini ya. Bawa nastar aja jadi tegunan. Penyesuaiannya itu butuh gitu. Iya. Tapi di lain sisi saya di apa sama motornya, sama armadanya diuntungkan sama motornya yang tipenya ini bukan jualan ya gitu ya. Honda EDV ya 150 itu suspensinya oke, bagus gitu, dan dia mesinnya juga halus gitu, jadi nggak bisa busuk gitu, torsinya nggak terlalu nendang banget gitu, jadi kebantu. Jadi saya itu menjalani jarak jauh itu sama sekali nggak capek, padahal makan itu kan ekstra pelan jadi kadang ada makan yang agak gini dikit, tapi alhamdulillah nggak capek gitu, beda banget. Dan ya seperti itulah kondisi ini. Jadi ini menarik. Nanti tunggu aja tanggal mainnya aplikasi Kurir Express itu akan segera hadir di Play Store ya. Nanti teman-teman bikers dari klub atau komunitas manajer nanti siap-siap saya panggil, mudah-mudahan bisa berjoin mewakili kecamatanmu gitu. Siap-siap kamu terima tantangan bawa makanan jarak jauh.
di aplikasinya harus ada ini tuh apa penting kalau misalnya ada drivernya yang Kecepatan lebih dari terus melanggar aturan lalu lintas karena yang udah sih ya. Iya, tadi sempat ngobrol apa kriteria skill berkendara, terus lebih ke gitu-gitu. Tapi masukan oke juga nih. Iya. Ya. Jadi ini bocoran juga aplikasinya ini basicnya dia sudah ada, cuman yang saat ini berjalan di Surabaya aplikasi itu dipakai buat mengelola orderan dari pasar tradisional. Jadi ke driver dan pasar tradisional itu nanti yang mau dikembangkan jadi aplikasi Courier Express untuk pengiriman ya makanan, dokumen dan barang. Keren banget soalnya dari tarifnya aja udah punya perbedaan dari yang udah ada. Terus ya tinggal kita nunggu aplikasinya aja, ya si aplikasinya aja, ya kan? Betul. Kalau misalnya aplikasinya udah ada, makin gampang lagi orang mengaksesnya. Dan satu lagi yang mau saya jelasin nanti di aplikasi ini lebih ke bocorin aplikasi ya. Aplikasinya itu bikin driver itu senyaman mungkin. Jadi kalau yang aplikasi aplikator yang lain kan driver itu dipaksa ngider jalan, nunggu orderan itu di jalanan. Kalau ini saya pengen konsep nanti dia sistemnya booking. Karena apa yang saya jalanin sekarang ini harian itu orderan tiap hari itu basicnya dari bookingan kemarin gitu, bukan langsung. Makanya bisa satu kali jalan itu iya, karena bisa malamnya itu pada malam harinya. Jadi siang saya ngider, malamnya saya ngeset jadwal, besok jalan lagi. Jadi terkonsep semuanya apa yang saya alami, apa yang kerjakan sekarang gimana bisa diduplikasi itu kata mungkin, sehingga nanti aplikasi itu benar-benar booking sifatnya. Jadi oke lah dia ada ting bunyi kan, ada orderan ini. Nah, terus dia lihat detail ordernya begini, diambil nanti terus ada chatting, medianya chatting nanti. Jadi untuk menanyakan detailnya gimana, udah nanti masuk. Jadi prinsipnya driver di rumah aja gitu. Nggak usah jalan. Juga itu jadi sebutannya jadi cowok bookingan. Cowok bookingan. Ya istri saya juga begitu, sekarang jadi cowok jadi driver panggilan. Cowok bookingan ya. Tapi boleh tuh berkecamatan nanti apa? Nah, pernah dengar OKOC kan? Iya. Bang Sandi gitu. Nanti saya punya link, punya koneksi, nanti insya Allah bisa berhubungan dengan yang bagian OKOC itu. One kecamatan, one coach entrepreneur kalau saya singkatannya. Jadi satu kecamatan, satu driver. Itu dulu dimaksimalin. Jadi saya yakin setiap satu kecamatan, satu driver itu udah Udah mumpuni ya semuanya. Ya harapannya sih satu driver nanti bisa dari aplikasi itu dan menghemat kecamatannya. Kalau cuma 100.000 sampai 200.000 itu dapat. 100.000 itu ukuran saya santai orangnya, nggak militan gitu. Karena ada kurir-kurir yang basicnya mereka bikers. Wah gua ayolah kejar target. Karena saya batasin pick up saya itu jam 4. Ya, kalau nanti udah lepas ke go public macam-macam orang. Iya, beda lagi. Bisa aja mesti narik gitu. Pasti. Itu bisa tembus angka-angka yang tadinya tidak saya bayangkan. Iya, gitu. Minatnya makin gede juga kan. Makin banyak tapi mungkin tadi itu tetap terbatas dulu maksimal 150 karena itu ngikutin jumlah kecamatan Jabodetabek ya jangkauannya itu. Jadi kalau sukses, doain sukses nanti bisa cabang-cabang di kota provinsi lain. Nanti aplikasi muncul kita diundang dong. Siap. Asik. Press release.